berpotensi terpapar. Demikian juga menjadi korban. Bisa semua, siapa saja, kita semua. Dari seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia, boleh jadi nama Boy Rafli Amarlah yang terpopuler. Namanya baik didengar dan dibaca oleh publik. Hal itu tak lepas dari rekam jejak jabatannya yang beberapa kali bertugas pada bagian terkait kehumasan yang berhubungan langsung dengan media. Populer di media dan masyarakat dan pernah menjadi calon Kepala Polisi Republik Indonesia. Simak seberapa besar peluang Boy Rafli Amar untuk kembali muncul sebagai kandidat terkuat pada periode mendatang. Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH adalah perwira tinggi berdarah asli Minang, Sumatera Barat. Sejak 6 Mei 2020, Komjen Boy Rafli Amar menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jenderal Bintang 3 ini lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok, sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Boy juga tak lain adalah cicit dari sastrawan Indonesia Aman Datuk Madjoido. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai 2 orang anak. Boy Rafli Amar menempuh pendidikan Akabri, bagian kepolisian. Dia lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan 2 Polisi, Letda Polisi. Sebagai Jenderal Kebanggaan Minang, yang mendapatkan gelar Datuak Rangkoyo Basa pada tahun 2013. Tak sampai di situ, pada Juli 2022 lalu, ia juga memperoleh gelar kehormatan Pangeran Sentana dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jenderal 57 tahun ini telah malang melintang di dunia kepolisian sejak tahun 1988. Usai lulus, ia ditugaskan di Polres Metro Jakpus Polda Metro. Kala itu berbagai tugas teritorial ia terima di berbagai wilayah Indonesia. Dari Papua hingga Sumatera, bahkan sampai di Bosnia. Tugas jabatannya pun beragam, dari bagian Serse, anti-teror, hingga Kapolres. Karirnya kian menanjak setelah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1997. Dengan pangkat komisaris, ia berangkat ke Bosnia sebagai wakil komandan kontingen Garuda 14. Namanya mulai menaik saat ia menjadi Kapoltabes Padang, Sumatera Barat. Ia kemudian ditarik ke Jakarta sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pembawaannya yang adem kala menyampaikan isu-isu terkait kepolisian, Boy Rafli Amar lantas diminta untuk memperkuat jajaran Humas Polri. Ia pun ditempatkan pada posisi Kabag Penun Ropenmas Divisi Humas Polri yang membuatnya familiar di kalangan publik dan media. Karirnya pun terus menanjak sebagai Karonpenmas Humas Polri. Keterangannya saat tampil selalu menjadi rujukan kulit tinta, hingga makin mempopulerkan nama Boy Rafli Amar. Di tengah popularitasnya tersebut, Boy Rafli Amar mendapatkan tugas baru sebagai Kapolda Banten pada tahun 2014, menggantikan Brigjen Pol Muhammad Zulkarnain. Keahliannya dalam public speaking ini semakin menarik perhatian Kapolri Badrodin Haiti saat itu. Hingga pada tahun 2016, Boy Rafli diangkat sebagai Kepala Divisi Humas Polri dengan pangkat Irjen Pol menggantikan Irjen Pol Anton Carlian. Setahun kemudian, ia kembali ditugaskan di daerah dengan menjadi Kapolda Papua. Lalu pada tahun 2018, Boy Rafli ditarik ke pusat untuk mengisi jabatan Wakalimadiklat Polri. Kemudian sejak Mei 2020 lalu, ia mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala BNPT. Salah satu keunggulan yang dapat disebut prestasi dari seorang Boy Rafli Amar adalah kemampuannya berkomunikasi ke segala arah. Tak mengherankan jika Boy Rafli Amar menyandang gelar doktor di bidang ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Saking hebatnya dalam berkomunikasi, meski sudah menjabat Kapolda Banten di tahun 2014, nyatanya media lebih sering mendapatkan informasi dari Boy Rafli layaknya Humas Polri. Tak heran bila ia bolak-balik Jakarta Banten untuk sekedar menyampaikan pesan Polri karena masih sering diminta untuk menjadi corong Polri di hadapan media.
Terkait kemampuan komunikasinya yang unggul, pada tahun 2015 di sela tugasnya sebagai Kapolda Banten, ia kembali ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sebagai juru bicara Polri. Boy kembali diberdayakan untuk membantu kehumasan Polri mengkomunikasikan kisruh yang terjadi antara Polri versus KPK. Kala itu, Boy diperbantukan kembali untuk menopang 3 juru bicara Polri lainnya. Mereka adalah Kepala Divisi Humas Irjen Roni Franky Sompi, Kepala Operasional Penerangan Masyarakat Brigjen Agus Rianto, dan Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Rikwanto. Seperti diketahui, konflik Polri versus KPK bermula dari penetapan tersangka calon Kapolri saat itu. Komjen Budi Gunawan oleh KPK yang kemudian disusul pelaporan dan penangkapan sejumlah petinggi KPK. Di samping itu, nama Boy juga sempat muncul di berbagai media, memberikan komentar atas berbagai kasus, termasuk kasus negara Islam Indonesia, perseteruan Kostrad dan Brimob, geng motor, video dewasa mirip anggota DPR, kartu Inafis, dan TKI korban senjata polisi Malaysia. Boy Rafli Amar juga sempat menjadi bagian Densus 88 anti teror dalam mengusut kasus bom Bali. Dalam menangani kasus bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Ali Imron, Dr. Azari, hingga Nurdin M. Top, hingga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dulu membayat para pelaku bom Bali. Hingga saat ini mantan Kapoltabes Padang Boy Rafli Amar masih menjadi salah satu calon terkuat yang berpotensi menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada pencalonan Kapolri 2021 lalu, nama Boy Rafli menjadi salah satu dari 5 nama yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Indonesia kepada Presiden Jokowi untuk menjadi calon Kapolri. Selain Boy Rafli Amar, ada nama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Kabar Eskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Kemudian ada juga Kalim Diklat Komjen Pol Arief Sulistianto dan Kabar Harkam Komjen Pol Agus Andrianto. Boy dan 4 calon lainnya dianggap memenuhi syarat sebagai Kapolri dari aspek profesionalitas, loyalitas, dan rekam jejak karir. Di antara kelima calon ini ada 3 nama yang menguat. Satu di antaranya adalah Komjen Boy Rafli Amar, 2 nama lain adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, serta Kabar Harkam Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam bursa pencalonan, nama Boy Rafli menjadi salah satu kandidat terkuat pengganti Idam Aziz. Namun, di luar dugaan, yang terpilih justru adalah jenderal termuda dan favorit, Listio Sigit Prabowo, yang kini memimpin Polri. Karena itulah, untuk pemilihan Polri mendatang, potensi dan peluang Boy Rafli Amar untuk menjadi Kapolri pasti terbuka lebar. Staf pengajar Universitas Tarumanagara, Dr. Urbanisasi, menyebut jika Boy Rafli sangat layak untuk menjadi Kapolri. Selain sosok yang humanis, suami dari Irawati itu juga memiliki kemampuan komunikasi ke segala lini. Hal ini merupakan modal sekaligus prestasi Komjen Boy Rafli ketika menjadi Kadif Humas Polri, kata Urbanisasi. Lebih lanjut, Urbanisasi mengatakan salah satu prestasi terbaik Boy Rafli sebagai perwira polisi adalah ketika bertugas di Densus 88 anti teror. Dah guys, apakah Komjen Boy Rafli Amar yang hebat dalam berkomunikasi ini adalah salah satu favoritmu sebagai Kapolri mendatang?